compare means, pilih yang independent sample t-test. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya Arif Adela. Hari ini kita akan melanjutkan pengujian data menggunakan aplikasi SPSS. Untuk video kita kali ini melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu uji statistik parametrik. Namun sebelum kita mulai, di sini metodenya seperti biasa ya, kuasi eksperimen. Untuk analisis yang selanjutnya itu ada uji hipotesis atau masuk ke uji parametrik atau non parametrik. Nah, sebelum kita mulai, kita runut dulu ya hasil pengujian di dua video sebelumnya. Itu dari hasil tes normalitas itu menggunakan Smirnov dan Shapiro-Wilk itu menunjukkan bahwa nilai signifikansinya semuanya berada di atas 0,05 sehingga datanya termasuk ke dalam distribusi normal. Selanjutnya untuk tes homogenitas itu juga masuk ke kategori homogen karena nilai signifikansinya di atas 0,05 gitu. Nah, ini untuk dua pembahasan tes normalitas dan homogenitas, teman-teman bisa cek dua video sebelumnya. Untuk melakukan uji statistik parametrik, syarat yang harus terpenuhi adalah data harus berdistribusi normal dan data homogen. Ketika syarat ini terpenuhi, nah maka kita akan melakukan 3 skenario pengujian dengan yang pertama itu uji kesetaraan awal menggunakan independent sample t-test. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan antara dua kelompok data independen atau dua kelompok data yang berbeda. Di sini kelas kontrol dan kelas eksperimen itu kita anggap berbeda. Selanjutnya, pengujian selanjutnya itu adalah perubahan dalam masing-masing data, yaitu menggunakan paired sample t-test. Nah, sedangkan ini adalah untuk menguji perubahan data atau perbedaan data dalam kelompok data yang sama. Jadi pretest kelas kontrol dan post-test kelas kontrol. Selanjutnya ada pretest kelas eksperimen dan post-test kelas eksperimen. Yang terakhir adalah uji perbedaan akhir menggunakan independent sample t-test, yaitu untuk menguji apakah ada perbedaan antara dua kelompok data yang berbeda atau dua-duanya independen, sama dengan pengujian yang awal gitu. Nanti takutnya teman-teman bingung apa bedanya independent sample t-test dan preferred sample t-test. Gitu ya, teman-teman harus bisa membedakan mana yang independen, mana yang dalam kelompok yang sama gitu. Nah, di sini sebelum kita masuk ke tutorial aplikasi SPSS-nya, teman-teman bisa lihat bahwa syarat utama itu adalah data berdistribusi normal dan homogen ya. Sudah kita uji di awal. Terus uji pertama itu kesetaraan awal menggunakan independent sample t-test. Gitu. Nah, karena kita menggunakan software SPSS, nah teman-teman harus perhatikan nanti ketika kita mulai pengujian nanti akan muncul dua data. Itu ada equal variant assumptions dan equal variant non assumptions. Nah, ini kita akan gunakan nanti salah satunya gitu karena saya juga belum menguji ini. Nah, ini untuk interpretasi p-value-nya, jika p-value sama lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka H0 ditolak atau ada perbedaan signifikan antara pretest kelas kontrol dan pretest kelas eksperimen. Jadi datanya tidak setara ya. Nah, namun jika p-value lebih besar dari 0,05 maka H0-nya diterima atau tidak adanya perbedaan signifikan antara data pretest kelas kontrol dan pretest kelas eksperimen. Jadi datanya setara ya. Kita masuk aja ke pembahasannya. Seperti biasa saya sudah menyiapkan datanya. Itu ada data kelas kontrol, pretest dan post-test, kelas eksperimen dan pretest dan post-test. Nah, di sini karena kita hanya akan membandingkan dua data saja, yaitu pretest kelas kontrol dan pretest eksperimen, makanya akan kita gunakan hanya kelas data pretest saja untuk masing-masing kelas ya. Silakan teman-teman buka aplikasi SPSS-nya. Nah, seperti ini ya. Teman-teman buka aplikasi SPSS-nya. Selanjutnya, nah teman-teman masuk ke aplikasi SPSS, masuk ke variable view seperti biasa. Di variabel yang pertama, teman-teman kasih nama hasil.
Terus yang kedua itu adalah kelas. Itu nilai desimalnya buat 0. Untuk labelnya itu teman-teman tulis hasil belajar siswa IPS karena studi kasusnya itu pembelajaran IPS ya. Terus kelas numeriknya teman-teman kasih nama kelas. Nah, untuk values-nya teman-teman silakan isi. Nah, untuk values yang pertama, karena kita akan membandingkan pretest kelas kontrol dan pretest kelas eksperimen, maka value yang pertama labelnya adalah pretest kelas kontrol menggunakan metode konvensional. Tambahkan value yang kedua, jangan ketukar, awas salah. Jadi teman-teman masukkan yang pretest kelas eksperimen. Pretest eksperimen menggunakan metode PJBL seperti ini ya. Jika sudah pretest kelas kontrol dan pretest kelas eksperimen, teman-teman tinggal klik OK. Nanti akan muncul values-nya. Nah, pada data view sebelum memasukkan data, teman-teman silakan buka kembali file Excel-nya, terus teman-teman copy semua data di kelas pretest, terus paste di sebelah kanan, terus masukkan value 1 ya, sesuai dengan nama value yang ada di SPSS. Selanjutnya untuk data pretest kelas eksperimen, teman-teman juga lakukan hal yang sama, namun isinya 2 gitu, sehingga nanti datanya seperti ini ya. Nah, jangan kebalik karena yang kita bandingkan adalah pretest dan pretest gitu. Selanjutnya teman-teman silakan salin itu atau copy aja. Masuk lagi ke SPSS, terus tinggal paste seperti ini ya. Nah, jika sudah, teman-teman masuk ke analyze ya. Terus pilih yang compare means, pilih yang independent sample t-test gitu ya. Untuk t-test, untuk hasil teman-teman masukkan ke test variable, terus kelasnya teman-teman masukkan ke grouping variable. Nah, jangan lupa karena kelasnya masih tanda tanya, teman-teman define group, masukkan K1 dan 2 seperti ini. Oke. Terus masuk ke option. Nah, jangan lupa ininya pastikan 95% dan exclude as analyzed by analyze gitu ya. Continue dan oke. Nah, ini adalah hasil pengujian independent sample t-test atau biasa kita sebut uji T ya. Nah, di sini kita coba buka kembali ketentuannya. Nah, coba teman-teman perhatikan di yang Levene test of effort equality. Nah, yang ini ya, teman-teman cek dulu yang ini, yang samping kiri. Nah, jika nilai signifikansi yang ini, yang pertama, itu dia lebih besar dari 0,5, maka teman-teman pakai yang equals variance assumption. Atau yang ini, yang atas. Jika ini lebih kecil, maka teman-teman gunakan yang di bawah. Nah, karena nilainya lebih besar, otomatis teman-teman gunakan baris yang di awal ya, pertama. Nah, di sini hasil t-testnya menunjukkan bahwa nilainya itu lebih besar dari 0,05, yaitu 0,682. Kita cek lagi. Jika nilai value lebih kecil, maka ditolak ya. Jika nilai value lebih besar, maka diterima. Tidak ada perbedaan atau data setara. Sehingga data yang kita gunakan kali ini itu setara ya, tidak ada perbedaan. Gitu untuk data pretest kelas kontrol dan pretest kelas eksperimen. Seperti itu. Oke? Silahkan kalau ada pertanyaan di drop di kolom komentar. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke pengujian yang kedua, yaitu pengujian perubahan masing-masing kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.